Kalau kalian mau bilang korsleting, kalau kalian mau bilang error, menurut gue itu nggak bisa diterima di kasus ini guys. Bangun bangun bangun, ada suara ada suara. Halo Kak Zorans, apa kabar semuanya? Lama banget kita udah gak ketemu ya. Kita udah lama banget gak muncul di Pramban YouTube kalian. Kita udah lama banget gak muncul dengan karya-karya terbaru kita. Tapi tenang aja guys, mulai sekarang kita bakalan upload terus. Kita bakal nyeritain, kita bakal share ke kalian pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang entah itu horor, entah itu mistis, dan yang pasti menarik untuk didengar sama kalian, yang tentunya udah kita kumpulin dari narasumber itu sendiri. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cast story. Di sini siapa yang pernah pindah rumah? Siapapun yang pernah pindah rumah pasti bakal ngerasa relate sama cerita ini. Dan diantara kita semua siapa juga yang pernah beli barang karena ngeliat barang itu bagus, barang itu unik, barang itu enak lah dipandang gitu. Yang padahal kita nggak tahu asal-usul barang itu tuh gimana. Pasti yang pindah rumah tuh pernah ngerasain yang namanya digangguin sama penghuni rumahnya, pernah digangguin sama hal-hal mistis di sekitar lingkungan rumahnya, entah misalnya ada kuburan di situ, entah misalnya ada pohon, ada apalah kejadian di sekitar rumah situ. Tapi apa jadinya guys kalau misalnya kalian diganggu atau kalian diteror bukan karena penghuni kontrakan itu, tapi justru karena barang yang kalian beli yang kalian nggak tahu asal usulnya dari mana. So guys, jadi Tante X dan Tante Y ini pindah kontrakan dari kontrakan A ke kontrakan B di daerah Jakarta itu sekitar tahun 2015-2016an. Mereka berdua ini memang seorang pekerja, mereka berdua ini memang sudah biasa tinggal bareng, dan mereka berdua ini kerja di tempat yang sama. Mereka udah biasalah pindah-pindah, jadi mereka tahu kayak barang apa yang harus dibawa, barang apa yang nggak harus dibawa, barang apa yang ditaruh di mana, apa segala macam. Mereka tuh udah ahli lah soal itu, mereka udah expert lah soal itu. Mereka pindah dari kontrakan lama ke kontrakan baru bukan juga karena hal yang kayak gimana-gimana. Mereka pindah ya karena dirasa kontrakan baru ini lebih dekat sama tempat kerja mereka. Kontrakan baru ini tuh lebih nyaman karena kontrakan baru ini tuh adanya di pinggir jalan, banyak jajanan di sekitar situ. Ya pokoknya kontrakan petakan pada umumnya gitu guys, kontrakan petakan gitu. Seperti yang tadi udah gue bilang, mereka udah biasa ninggalin barang yang nggak perlu dan bawa barang yang perlu, termasuk topeng yang Tante X beli beberapa hari sebelum mereka pindahan dari kontrakan lama ke kontrakan baru. Jadi beberapa hari sebelum mereka pindah dari kontrakan itu guys, mereka itu ke salah satu pameran seni gitu. Tante X ini ngebeli topeng ini tuh bukan karena hal yang gimana-gimana. Tante X tuh ngeliat karena topengnya bagus, topengnya lucu, topengnya punya nilai seni. For our information, karena memang Tante X ini itu adalah seorang yang memang mempunyai darah seni guys. Itu kakak-kakaknya tuh semua punya darah seni guys. Dengan kapasitas yang dia punya, dia ngelihat si topeng ini nih memang topengnya kelihatannya punya nilai seni, punya nilai historis, kelihatannya bagus, estetik segala macam lah, dan murah juga. Awalnya Tante X ini nggak ada pikiran-pikiran gimana-gimana guys tentang topeng itu gitu. Cuma memang begitu ngelihat ini topeng, memang Tante X nih kayak berhasil narik hatinya si Tante X ini loh guys, si topengnya ini. For your information juga, selain Tante X ini punya darah seni, Tante X ini juga peka terhadap hal-hal yang kayak begitu sifatnya guys. Peka sama yang tidak terlihat, tapi dia orangnya lebih yang nyeleneh, yang cuek, yang bahkan bisa nantangin juga. Kayak kalau misalnya dia dengar suara apa gitu, dia kayak lah gresek-gresek ngapain sih, gresek-gresek malam-malam gitu. Kalau misalnya digituin masih bunyi lagi, Tante X ini bakalan yang kayak bunyiin terus, bunyiin sekali lagi, gue cari lu ya. Nah, Tante X tuh orang yang kayak gitu. Sementara di sisi lain, Tante Y ini orangnya tuh ya udah, kalau misalnya ada, ya dia lebih kayak nutup diri, lebih milih untuk nggak cerita. Nanti suatu hari setelah kejadiannya dia lupa, setelah dia udah nggak stres sama kejadiannya, dia baru ngomong ke orang yang ada di sekitar ya, dia baru cerita ke temen-temennya kalau kemarin dia baru ngalamin nah. Anggapannya gini aja deh guys, Tante X ini yang berani, Tante Y ini yang tidak seberani si Tante X. Balik lagi ke ceritanya guys. Jadi mereka pindahan, mereka bawa itu topeng juga. Awalnya ya mereka biasa lah kayak orang-orang pada umumnya pindah kontrakan, mereka adaptasi sama kontrakan itu. Ini kontrakan petakan ya guys by the way. Mereka bersih-bersih kontrakan itu, mereka berkenalan sama lingkungan sekitar kontrakan itu, dan
memang enak, kontrakannya memang bener-bener enak karena bener-bener di pinggir jalan raya, rame, dan ya banyak jajanan segala macem lah. Sampai di 3 bulan mereka ngontrak, di situ gangguan pertama muncul dan dialami oleh Tante Y. Jadi di suatu siang, Tante Y ini lagi leha-leha. Kebetulan Tante X ini lagi masuk dan Tante Y ini lagi nggak masuk. Jadi di hari Kamis pada saat itu, Tante Y yang lagi leha-leha sambil main HP, sambil kayak matanya lep-lep siang-siang gitu. Dia ngeliat di sudut-sudut dapur sana, dia ngeliat kayak ada sosok tinggi, hitam, bercahaya. Tinggi, hitam, bercahaya. Ngeliat sosok itu, Tante Y ini kayak nepuk-nepuk pipinya gitu guys, kayak anjir, ini gue mimpi gak sih? Ini beneran gak sih gue ngeliat? Ini beneran gak sih gue ngeliat? Setelah bergunjang-ganjing dengan ketidaksadarannya, entah dia mimpi atau enggak, dia lebih memilih untuk gue gak mau nyeritain ceritanya, gue keep, nanti gue bakal ngomong. Itu hari Kamis guys, ingat itu hari Kamis. 2 hari kemudian, di hari Sabtu, mereka berdua lagi di rumah. Tante X lagi gak kerja, Tante Y juga lagi gak kerja. Ya udah tuh, mereka biasalah kalau cewek-cewek lagi berdua di rumah, lagi berdua di kontrakan, ngapain sih guys? Biasanya kan ngobrol, biasanya chit-chat, gosip, apalah. Selesai mereka ngobrolin hal-hal yang gak penting itu, tiba-tiba Tante X nyeletuk. Tante X nih ngomong ke Tante Y, lu tahu gak, semalam sebelum lu pulang dari kantor, pas gue lagi sendiri di kamar, gue ngeliat sosok hitam gede tinggi, di sinanya bersinar warna putih. Tante Y yang dengar cerita itu langsung shock dong. Tante Y yang ngerasa, loh hari Kamis gue ngalamin kejadian yang sama, tapi gue lebih memilih untuk keep. Kok tiba-tiba dia cerita hal yang sama nih? Kok dia tiba-tiba ngeliat hal yang sama nih? Tapi ditampakinnya satu-satu. Gue ngeliatnya sendiri, si X ngeliatnya juga sendiri. Dengar cerita kayak gitu, Tante Y tuh langsung megang Tante X gitu kayak gitu. Dia langsung ngomong pelan-pelan, sama gue juga anjir. Udah diem, gak usah dibahas. Selepas kejadian itu, kejadian berikutnya terjadi guys. Ini kebetulan dua-duanya lagi tidur. Biasalah guys, yang namanya gangguan ya, kalau nggak suara itu pasti nampakin. Pertama tadi udah nampakin sosok hitam gede bersinar putih. Berikutnya suara guys. Tapi suara yang gue maksud di sini sayangnya bukan suara dia langsung, tapi berupa suara gangguan. Jadi waktu mereka lagi tidur, mereka lagi pules, mereka habis capek dari pekerjaannya, mereka tidur, tiba-tiba keran bunyi sendiri. Oke, kerannya mungkin ada kendala. Oke, mungkin kerannya bermasalah. Oke, mungkin kerannya nggak bener lah. Cuma sepengakuannya Tante X, emang si kerannya ini memang nggak pernah ada masalah. Kerannya ini baik-baik aja. Ketika mereka berdua denger kerannya ini bunyi malam-malam, kerannya ini ngucurin air malam-malam, Tante X nih langsung ke kamar mandi buat ngecek suara keran airnya. Begitu dicek, kalian tahu guys, kerannya nggak muter, kerannya nggak bunyi, dan nggak ada kucuran air. Mereka dengar suara kucuran air, tapi ternyata nggak ada kucuran air sama sekali. Mereka berdua sama-sama yakin kalau suara yang mereka dengar itu adalah suara kucuran air yang ada di kamar mandi mereka. Tapi setelah Tante X cek, itu kerannya tuh dalam keadaan mati guys. Nah, kejadian berikutnya itu dialami ketika mereka juga lagi berdua guys. Di malam hari, mereka juga lagi tidur. Si Tante Y ini gusruk-gusruk kakinya Tante X kayak bangun, ada suara. Tante X kebangun kayak, oh iya ada suara tape. Tape-nya ini guys kondisinya kontrakan petakan, otomatis kalian tidur, ya tape-nya juga nggak jauh posisinya dari kalian. Si tape-nya ini bunyi, Tante X ini nyebutin ke gue tuh spesifik gitu loh, kayak si tape recordernya ini tuh bunyi lagu Dewa 19. Dibangunin lah sama Tante Y, bangun, ada suara tape. Begitu Tante X bangun, Tante X kayak, ngapain sih malam-malam ganggu gua? Udah gue mau tidur, matiin nggak? Matilah itu keadaannya si tape recorder itu. Kita berdua lanjut tidur guys. Paginya Tante X bangun duluan. Tante X inget dong, semalam dia habis denger suara tape recorder yang bunyi, yaitu lagu Dewa 19. Begitu dicek tape recordernya kosong. Bukan cuma kosong, tape recordernya nggak nyolok, nggak ada baterainya. Bukan cuma nyolok, bukan cuma nggak ada baterainya, Tante X nggak punya album Dewa 19. Menurut gue guys, dari kejadian pertama yang levelnya itu nunjukin, itu udah nyebelin sebenarnya. Itu udah bener-bener bikin, udahlah kita cabut lah dari sini. Kalau gue yang ada di posisi itu, udahlah. Kalau gue udah ditampakin, kayak mending kalau misalnya gue ditampakin sekali lagi, udah gue cabut, atau lu yang cabut gitu. Ini udah gangguannya tuh udah gak masuk akal. Mereka gak punya kasetnya, tapi tiba-tiba mereka denger lagu itu gitu.
Nah, kejadian berikutnya ini juga sifatnya lebih ke udah mengganggu, ini udah nggak baik nih. Jadi pernah guys, suatu hari mereka berangkat ke kantor, mereka berdua nih lagi kebetulan shiftnya bareng, lagi berangkat ke kantor, set berangkat, mereka kerja apa segala macem, mereka pulang dari kantor. Ketika mereka pulang, mereka udah megang kunci kosan dong, mereka sampai, terus mereka buka kosan kan, cek, dibuka nggak bisa, dibuka nggak bisa, dicobalah pakai kuncinya Tante X nggak bisa, Tante Y nggak bisa, Tante X nggak bisa, Tante Y nggak bisa. Begitu dicoba gerak didorong begitu, itu tuh kerasa guys, kalau di dalam tuh ada yang nahan. Jadi kalian tahu nggak guys, bukan ada hantu yang nahan, bukan ada apa-apa yang nahan, tapi pintunya ini kondisinya kekunci dari dalam. Jadi pintunya Tante X ini itu tuh punya slot, dan punya slotnya ini tuh cuma bisa dikunci dari dalam. Sekarang logikanya dari mana kontrakan petakan yang kalau lu mau keluar dari kamar kontrakan itu lu cuma keluar lewat situ, masuk lewat situ, tapi lu tinggal dan lu balik lagi ke tempat itu, kondisinya itu tuh kekunci dari dalam. Itu tuh ada yang nyelot dari dalam. Cuma menurut gue tetap aja sih, ini udah hal yang mengganggu. Maksud gue gini guys, seganggu-ganggunya hantu itu biasanya cuma suara nampakin atau barang yang jatuh, barang yang gerak. Kalau ini udah ngonciin anjir, ini tuh udah ngonciin, ini tuh udah lebih ke, wah ini udah ganggu banget sih. Ini udah nggak suka sih kalau ini. Gangguan terakhir ini kalau kalian mau bilang korsleting, kalau kalian mau bilang error, kalau kalian mau bilang ini, ya udah itu kebetulan aja. Menurut gue itu nggak bisa diterima di kasus ini guys. Jadi gini, mereka berdua lagi leha-leha, mereka berdua lagi istirahat siang-siang. Mereka kan di rumah punya kipas duduk kayak gini, kipas duduknya ini ketika mereka lagi leha-leha, ketika mereka lagi istirahat, itu tiba-tiba muter sendiri. Bukan berhenti di situ aja guys. Kalau muter tuh masih ya udahlah, ini mungkin angin atau ini mungkin apa gitu. Kalian bayangin ini si bantalannya si kipas duduknya. Ini tuh di jalan sendiri gitu, nyamperin Tante X, Tante Y. Gila bener-bener gila. Semenjak dari kejadian itu, Tante X sama Tante Y yang udah ngalamin kejadian itu selama 6 bulan dan kejadian-kejadian lain yang gak gue masukin, Tante X sama Tante Y berniat pindah dari tempat itu. Ini udah nggak bisa, ini udah keterlaluan, ini udah ngelewatin batas, ini udah final, gue mau pindah. Karena beberapa kali teman-teman mereka yang datang ke rumah mereka tuh juga kayak bilang kalau hawa-hawanya tuh nggak enak. Terutama hawa-hawa nggak enaknya itu mereka rasain di dekat si topeng itu guys. Jadi gini guys, ada temennya Tante X dan Tante Y, sebut aja Tante Z. Mending lu cek deh, soalnya gue ngerasa ini topeng bukan topeng biasa nih, kata si Tante Z. Dibawalah si topeng itu ke orang pinter gitu guys. Maksudnya buat orang pinter liatin, kayak tolong dong liatin, kok kayaknya teman-teman saya yang ke rumah, keluarga saya yang ke rumah, kok ngeliat nih topeng kok kayak pada salfok semua sih, kok pada gini semua sih. Si orang pinter ini ngomong, ibu dapet topeng ini dari mana? Saya beli di pameran seni, saya ngeliatnya bagus, saya beli. Kata si orang pinternya, ini topeng adat asli bu. Di sini tersimpan jin dan leluhur dari si adat-adat ini bu. Ibu hati-hati, ini bukan sembarangan topeng bu. Tante X yang ngedenger hal itu kayak, wah anjir. Tante langsung gitu dong. Tante X yang denger cerita itu kayak, wah pantesan nih selama ini gue diganggu ternyata karena ya ini topeng memang topeng ada isinya. Ya ini topeng memang topeng leluhur, memang topeng yang ada isi jin dan leluhurnya berdasarkan kata si orang pinter itu gitu. Begitu udah selesai dari orang pinter, Tante X balik, Tante X sama Tante Y ini udah benar-benar membulatkan niatnya untuk benar-benar cabut, benar-benar pindah dari kosan itu. Karena gangguan yang dia rasakan itu udah terlalu ekstrim, udah terlalu ganggu gitu. Udah bukan cuma muncul, udah bukan cuma suara, tapi ini udah benar-benar ganggu, udah benar-benar ngajak berantem lah kasarnya begitu. So guys, jadi kurang lebih kayak gitu aja ceritanya guys. Mungkin pesan yang bisa diambil di sini, kalau misalnya kita pindah ke tempat yang baru, ada baiknya kalau misalnya kita ngajiin, ada baiknya kalau misalnya kita bersihin dulu, terus kita ya berperilaku baik aja. Terus kita juga kalau misalnya mau beli barang, jangan asal beli, kayak kita harus tahu dulu apalagi ini barangnya yang punya nilai seni, kayak semacam keris, kayak semacam topeng, kayak semacam ya barang-barang kesenian tuh terutama ya
itu pasti punya nilai historikal, apalagi kalau punya nilai-nilai keadatan. Nah, itu mungkin bisa jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini. Oke guys, segitu aja dari gua untuk kali ini. Semoga cerita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga cerita kali ini bisa nemenin kalian makan Indomie. Semoga cerita kali ini bisa nemenin kalian tidur. Semoga cerita kali ini bisa bikin kalian makin aware kalau kalian gak sendirian. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, karena kita bakal update terus cerita-cerita horor. Dan buat kalian yang punya cerita horor, dan buat kalian yang punya cerita mistis atau cerita yang menarik, kalian bisa drop cerita kalian di bawah sini atau di kolom deskripsi. Nanti gue bisa tulis di kolom deskripsi. Oke guys, my name is Joni. I'm signing out. Bye bye. Look at around you.